لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري وجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه النور. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini Allah takdirkan kita untuk sama-sama duduk dalam rutinitas kita, sebuah rutinitas yang ditinggalkan oleh seorang yang alim, seorang yang sangat semangat di dalam menebar dakwah. Bahkan kepergian beliau sampai sekarang masih menyisakan kerinduan kepada mereka-mereka yang pernah berjumpa, ya. Maka kita beruntung melanjutkan daripada rutinitas majelis Rasulullah SAW sebagaimana keberuntungan kita membaca maulid malam hari ini. Bukankah kita sudah sering mendengar bahwa yang diharapkan oleh beliau Al-Habib Ali wala'allallaha yanfa'u bihil mutakallima wasami. Semoga Allah memberikan manfaat kepada mereka yang membaca dan mendengar. Fayadkhulani fi syafa'ati hadzal nabiyyi syafi'. Mereka yang membaca dan mendengar semoga termasuk orang-orang yang kelak memperoleh syafaat daripada Rasulullah SAW. Di dalam sebelum fasal wal qadita sofa ada fasal yang menceritakan betapa beruntungnya kita. Wa haitsu tasharrafatil asma' bi akhbari hadzal habibil mahbub. Telinga kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di majelis ini untuk apa? Untuk mendengar kabar, berita tentang seorang kekasih yang dicintai oleh semesta dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma hasala lahu minal karamah fi awalim syahadati wal ghuyub. Seorang kekasih yang memperoleh kedudukan yang sedemikian mulia baik di alam nyata maupun di alam malakut dan gaib. Taharrakat himmatul mutakallim ila nashri mahasini khalqi hadza sayyid wa akhlaqi. Maka tergerak hati beliau, ya, untuk mendiktekan, mengimla tentang daripada akhlak yang mulia daripada Rasulullah SAW, serta bagaimana juga keindahan bentuk fisik Rasulullah SAW. Tujuannya apa? Liya'rifas sami ma akramahullah bihi minal wasfil hasani wal khalqil jamil alladhi khassasathu bihi inayatu khallaqih. Agar kita ini yang mendengar tentang riwayat ini menjadi mengerti sedemikian tinggi keagungan Rasulullah SAW, akhlak beliau yang luhur, budi pekerti yang luhur. Ini semuanya kekhususan yang Allah berikan kepada beliau. Maka hendaknya, kata beliau Al-Habib Ali melanjutkan, fal yuqabilis sami ma umlihi alaihi. Maka setiap individu yang berada di majelis ini hendaknya memberikan perhatian yang khusus, dicermati, disimak dengan baik, agar kita mengerti min syarifil akhlak bi udhunin wa'iyah. Betapa keluhuran akhlak beliau ini yang perlu kita simak, bi udhunin wa'iyah. Betul-betul kita perhatikan dengan seksama, tidak ada yang terlewatkan daripada apa yang didiktekan oleh beliau. Jadi maulid ini pertama kali didikte oleh beliau, ya. Fa innahu sawfa yajma'uhu min awsafil habib ala rutbatil aliyah. Maka kita mengetahui betapa tinggi, betapa luhurnya akhlak beliau. Falaysa yushabihu hadha sayyid fi khalqihi wa akhlaqihi bashar.
Tidak ada satupun makhluk yang memiliki fisik seperti beliau. Keluhuran, keagungan akhlak beliau pun demikian. Jadi lahir maupun batin, akhlak serta fisik beliau sedemikian istimewa. Ya, beliau memiliki wajah yang masya Allah. Kalaulah Nabi Yusuf, keindahan wajahnya membuat para wanita sampai terpesona sehingga dia tidak sadar pisau yang dipegangnya sampai mengiris tangannya. Nggak sadar tangannya terluka. Melihat keagungan, keindahan daripada wajah Nabi Yusuf, bagaimana dengan Rasulullah SAW yang dilukiskan sedemikian sempurna? Maka wajar mereka orang yang soleh seperti guru kita Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, di benak beliau kerinduan karena beliau memang sudah diberikan keistimewaan oleh Allah untuk dapat berjumpa dengan sang kekasih, sehingga gak ada dalam pikiran lain beliau, dakwah beliau. Maka dengan kata lain, siapapun kita, kalau kita menghadiri majelis seperti ini, hadirkan hati kita, tanamkan niat kita, sebagaimana selawat yang sering saya baca, ya, bil lisanil jami'ah fil hadratil wasi'ah, secara totalitas. Bukan hanya sekedar mancang anten, kemudian arahnya kita bawa kemana kita ingin, tidak. Ke arah mana pemancar yang terpancar, ke sana kita hadapkan, supaya apa? Tangkapan daripada apa yang disiarkan bisa kita tangkap dengan jernih. Terlebih lagi kalau kita menggunakan anten kabel, tidak lagi hanya perlu menghadapkan, tapi sudah tersambung. Dengan kata lain, kalau ada ittisal, kalau ada hubungan tidak terputus, maka hubungan ini akan menjadi lebih kuat lagi dan lebih jernih lagi tangkapannya. Maka jangan sia-siakan kita yang sudah berada di majelis ini, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala berada di majelis khair seperti ini, ya. Habib Ali mengatakan, "Ra'aitur Rasul marrat adidah." Aku lihat Rasulullah berulang kali. Rasulullah mengatakan, majelismu sama dengan majelisku. Kalaulah Habib Ali yang mengarang kitab maulid ini, apa yang beliau katakan? Setiap dibacakan maulid ini, setiap aku mendengar maulid ini, seolah-olah aku belum pernah membacanya. Artinya apa? Beliau memiliki perhatian yang sedemikian besar kepada maulid ini, dan maulid ini beliau katakan ini salah satu daripada hadiah untuk mereka-mereka yang hidup di akhir zaman seperti kita. Maka jangan sia-siakan majelis maulid dimanapun kita berada, di mana ada majelis ini, maka ikuti aturan yang ada. Di belakang sini ada aturan bagaimana cara kita membaca maulid, agar apa? Sir daripada maulid ini, rahasia keberkahan yang Allah berikan kepada beliau, kita pun sampai. Jangan kita sudah berada di dekat, ternyata apa? Air sudah dituangkan, gelasnya nggak kita hadapkan kemana arah teko itu mengucurkan air. Dan lebih fatal lagi, kadang-kadang gelasnya dibalik, bukan bibirnya dibawa ke kucuran air, tapi dibalik. Bagaimana akan menampung air? Bagaimana akan memperoleh berkah? Datang ke majelis maulid sudah dibacain gini, sekarang sudah tidak ada, alhamdulillah. Ada yang rokokan, ada yang kadang-kadang ini tidak penting. Wah, supaya ditahu statusnya sekarang lagi di majelis share. Apa niatnya? Jadi niatkan sebagaimana niat beliau, sehingga ketika kita belum membaca maulid ini, apa? Nawaina anak tiada qiraati maulid simtudurat. Kita niat untuk membaca maulid ini dengan apa? Biniyatil qubul wal iqbal wa solahil ahwal, agar apa? Menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar keadaan kita menjadi lebih baik. Sebanyak niat yang kita ini, terakhirnya apa? Wa kama nawa aslafuna sholihun, sebagaimana yang diniatkan oleh para salaf kita. Sebut mereka, siapa itu? Ya, tentunya sahibul maulid, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, dan guru-guru kita.
apa yang diniatkan oleh Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, apa yang diniatkan oleh Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharud, apa yang diniatkan oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Allahu yudkhilu niyatina fi niyatihim. Allah yang nanti bakal memasukkan niat kita kepada niat mereka, sehingga ketika kita salah niat, ketika barangkali niat kita belum lurus, diluruskan berkat kita ingin berniat sebagaimana niatnya orang-orang yang soleh. Lantas bagaimana kita bingung ini di tengah kondisi seperti ini? Majelis A kondisinya seperti ini, majelis B kondisinya seperti ini. Kadang-kadang antara majelis tidak ada kecocokan. Ingat pesan Habib Abdullah bin Abdul Haddad yang sudah sering saya sampaikan di majelis. Walzam kitaballah. Apapun yang kita lakukan, lazimi Al-Quran. Jangan sampai terlewatkan hari-hari kita tanpa kita membaca Al-Quran. Walzam, ya, kitaballah. Watba sunnatan. Ikuti sunnah-sunnah. Apapun yang kita ketahui, dari yang kecil, yang sederhana, minum misalnya. Bagaimana minumnya Rasulullah yang sudah kita ketahui. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak satu gelas digelonggong habis, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa teguk, alhamdulillah, berhenti lagi. Kemudian minum, mulai lagi bismillah lagi. Alhamdulillah lagi. Supaya semakin banyak kita memperoleh berkah, semakin banyak kita bersyukur kehadirat Allah. Ini baru dari minum. Bagaimana tidurnya? Bagaimana Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad sebelum tidur? Allahumma Allah bersamaku, Allahu syahidi, Allah melihatku, Allahu nadhiri, Allah menatapku, Allah qaribun minni, Allah sangat dekat denganku. Kemudian baca ayat kursi, kemudian baca Al-Ikhlas 3 kali, kemudian baca selawat, kemudian baca istighfar, kemudian baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dan baca juga subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Ini resep yang diberikan Rasulullah kepada sang putri ketika sang putri bersama suaminya ingin meminta seorang tawanan untuk dijadikan pembantu. Apa kata Rasulullah? Aku berikan yang lebih baik daripada seorang pembantu. Sebelum tidur kau baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Engkau nanti akan terjaga dalam keadaan tubuhmu segar. Resep-resep seperti inilah, amaliyah seperti inilah yang kita lakukan. Watba' sunnatan, setelah itu waqtan, berusahalah untuk mengikuti jejak orang yang soleh. Kita lihat Habib Munzir, kita sudah pernah ketemu, ya Allah, alangkah indahnya akhlak beliau. Beliau kalau di salaman, beliau lebih dulu mencium, tidak peduli itu muda, apalagi lebih tua, Masya Allah. Cara berjalannya, cara berpakaiannya, itu yang kita lihat, ya. Tapi kita tidak tahu dia berjumpa dengan mereka, walaupun lihat foto, ya Allah, alangkah indahnya wajah-wajah mereka. Tanamkan, ya Allah, suatu saat pertemukan kami dengan orang-orang yang soleh seperti mereka. Nanti jawabannya sebagaimana apa yang dimaktub oleh beliau, hadakallah bil aslaf. Nanti Allah yang akan memberikan hidayah kepadamu, petunjuk kepadamu dengan cara pola hidup para salaf. Bagaimana bisa jadi ulama Hadramut datang kepada kita? Enggak kita undang, enggak gini, tiba-tiba mereka datang. Kita pas mendengar pengumuman lagi, wah ada tamu. Sehingga seperti itulah Allah pertemukan, Allah berikan kemudahan-kemudahan, bimbingan-bimbingan, sehingga kita lebih dekat dengan orang-orang yang soleh. Maka lewat Rotibul Haddad, lewat daripada maulid, perbanyak selawat, ini jalan untuk kita menggapai keselamatan baik kehidupan di dunia ini maupun kehidupan kelak di akhirat, terlebih lagi akhir zaman seperti sekarang ini, di saat banyak fitnah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dekatkan kita dengan orang-orang yang soleh. Allah berikan kecintaan kepada kita untuk mengikuti jejak para salaf, sehingga semoga yang tadinya barangkali kita belum merasakan nikmatnya kita membaca Rotibul Haddad, belum merasakan nikmatnya kita membaca maulid, berkat ta'alluq kita, Allah berikan rasa syahdu kita ketika kita membaca rotib. Allah berikan kenikmatan ketika kita mendengar daripada bacaan-bacaan maulid dilantunkan. Mudah-mudahan sebagaimana kita senangnya mengikuti amaliyah mereka,
suatu saat Allah kumpulkan kita bersama mereka kelak, dan tentunya bersama datuk-datuk mereka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelum saya tutup, salam daripada Ustaz Haji Badruddin, beliau malam hari ini tidak bisa